Saya akan ulang sekali lagi, perhatikan dengan baik. Nomor 1, semua ada 11 pertanyaan. Siapakah Tuhanmu? Yesus, Tuhan. Ya. Apakah Yesus anak Maria? Ya. Siapakah yang menciptakan Maria? Tuhan. Jadi dari pertanyaan ini semua dibuat blunder, saudara-saudara. Dalam ribuan tahun sejarah manusia, hanya sedikit tokoh yang menimbulkan pertanyaan sebesar sosok ini. Yesus, figur yang dihormati miliaran orang, dicintai, dipelajari dan dijadikan pusat keyakinan. Namun di balik penghormatan itu, tersembunyi serangkaian pertanyaan yang tidak pernah benar-benar selesai dijawab. Pertanyaan ini muncul bukan dari mereka yang ingin berdebat, tetapi dari mereka yang mencoba memahami. Mengapa sosok yang disebut Tuhan lahir seperti manusia? Mengapa ia berdoa? Mengapa ia memiliki keterbatasan? Dan mengapa dalam beberapa catatan ia merujuk pada Tuhan yang lain di atas dirinya? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menggoyahkan iman, tapi membuka jendela pada kerumitan sejarah, teologi, dan keyakinan manusia. Dalam video ini, kita akan menelusuri 11 pertanyaan yang hingga kini membuat para pencari kebenaran terus bertanya. Saya akan ulang sekali lagi, perhatikan dengan baik. Nomor 1, semua ada 11 pertanyaan. Siapakah Tuhanmu? Yesus, Tuhan. Ya. Apakah Yesus anak Maria? Ya. Siapakah yang menciptakan Maria? Tuhan. Pertanyaan pertama, siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus anak Maria? Iya. Siapakah yang menciptakan Maria? Tuhan. Pertanyaan ini mengguncangkan logika dasar inkarnasi. Jika Yesus adalah Tuhan, tapi juga anak Maria, maka timbul dilema. Apakah Tuhan memiliki ibu manusia? Jika Maria diciptakan Tuhan, sementara Yesus lahir dari Maria, bagaimana mungkin yang dilahirkan oleh ciptaan disebut pencipta? Pandangan Kristen menyelesaikan ini lewat konsep Tuhan menjelma menjadi manusia. Tetapi pertanyaan tetap tajam. Apakah Tuhan bisa masuk ke dalam tubuh makhluk yang Ia ciptakan? Atau, apakah konsep ini justru menunjukkan Yesus adalah utusan, bukan pencipta? Pertanyaan 2, siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus dilahirkan? Ya. Siapakah Bapaknya? Tuhan. Pertanyaan kedua, siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus dilahirkan? Iya. Siapakah Bapaknya? Tuhan. Konsep Yesus Tuhan tapi dilahirkan adalah titik paling mudah menggoyang logika awam. Jika dilahirkan, berarti ada permulaan. Jika disebut tidak punya bapak biologis, lalu dikatakan bapaknya Tuhan, maka muncul problem baru. Apakah Tuhan melahirkan? Dalam teologi Kristen, anak adalah gelar, bukan hubungan biologis. Tapi dalam narasi umum, orang memahami kelahiran sebagai proses biologis. Di titik ini, pertanyaanmu menusuk. Bagaimana sesuatu yang disebut Tuhan bisa berasal dari rahim manusia dan melalui proses kelahiran seperti makhluk biasa? Nah, yang ketiga, siapakah Tuhanmu? Yesus. Siapakah yang menciptakan Yesus? Tuhan. Pertanyaan ketiga, siapakah Tuhanmu? Yesus. Siapakah yang menciptakan Yesus? Tuhan. Ini memukul inti ajaran inkarnasi. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa ada jawaban yang menciptakan Yesus adalah Tuhan? Itu terdengar seolah Yesus adalah ciptaan, bukan pencipta. Dalam tradisi Kristen, Yesus tidak diciptakan sebagai Tuhan, tetapi tubuh manusianya yang diciptakan. Namun bagi orang awam, perbedaan ini sulit dipahami. Bagaimana bisa satu entitas punya dua status sekaligus, pencipta dan makhluk? Pertanyaan ini mengungkap kerumitan dogma Trinitas yang bahkan banyak umat Kristen sendiri sulit jelaskan tanpa menyisakan kontradiksi.
Yang keempat, siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus mati di kayu salib? Ya. Siapakah yang mencabut nama Yesus? Tuhan. Pertanyaan keempat. Siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus mati di kayu salib? Iya. Siapakah yang mencabut nyawa Yesus? Tuhan. Jika Yesus adalah Tuhan, tetapi wafat di kayu salib, maka muncul pertanyaan besar, apakah Tuhan bisa mati? Jika Yesus mati dan yang mencabut nyawanya adalah Tuhan, maka itu berarti Tuhan mencabut nyawa Tuhan. Dalam teologi Kristen, yang mati adalah tubuh manusia Yesus, bukan keilahiannya. Tapi bagi logika sederhana, ini tetap membingungkan. Tuhan seharusnya maha hayat, tidak mati, tidak dibunuh, tidak disalib. Maka pertanyaanmu membuat penonton berpikir, apa masuk akal Tuhan yang menciptakan alam semesta bisa tumbang di tangan ciptaan? Yang kelima, siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus utusan Tuhan? Ya. Siapakah yang mengutus Yesus? Tuhan. Pertanyaan kelima. Siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus utusan Tuhan? Iya. Siapa yang mengutus Yesus? Tuhan. Ini menyentuh kontradiksi antara Tuhan dan utusan. Jika Yesus adalah Tuhan, tetapi juga utusan Tuhan, maka terjadi dua peran yang sulit disatukan, mengutus dan diutus. Dalam tradisi Kristen, Yesus diutus sebagai firman Tuhan yang menjelma, bukan utusan dalam arti nabi. Namun jawaban langsung, Yesus diutus Tuhan, membuatnya terdengar seperti rasul, bukan Tuhan. Perbedaan ini rumit bagi banyak orang, karena jika diutus, berarti ada otoritas di atasnya. Dan jika ada otoritas di atas Yesus, bagaimana mungkin ia disebut Tuhan? Yang keenam, siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus menyembah Tuhan? Ya. Siapakah yang disembah Yesus? Tuhan. Pertanyaan keenam. Siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus menyembah Tuhan? Iya. Siapakah yang disembah Yesus? Tuhan. Jika Yesus adalah Tuhan, tetapi ia sendiri menyembah Tuhan, maka siapakah yang ia sembah? Dalam Injil, Yesus berdoa, sujud, dan memohon kepada Bapa. Ini membuat logika awam bertanya, jika Tuhan menyembah Tuhan, berarti ada dua Tuhan? Atau berarti Yesus bukan Tuhan? Dalam teologi Kristen, Yesus sebagai manusia menjalankan peran hamba. Tapi tetap saja, adegan Yesus berdoa membuat banyak orang bingung, karena Tuhan seharusnya menjadi tujuan sembah, bukan pelaku sembah. Yang ketujuh, siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus berdoa? Ya. Kepada siapa Yesus berdoa? Kepada Tuhan. Pertanyaan ketujuh. Siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus berdoa? Iya. Kepada siapa Yesus berdoa? Kepada Tuhan. Pertanyaan ini menggandakan kebingungan. Yesus berdoa kepada siapa? Jika ia Tuhan, mengapa ia perlu memohon, menangis, dan meminta pertolongan? Konsep doa menunjukkan kebutuhan, ketergantungan, dan ketidakberdayaan, hal yang sangat manusiawi. Dalam teologi Kristen, doa Yesus menunjukkan dua naturnya, ilahi dan manusia. Tapi bagi penonton yang memakai logika sederhana, adegan Yesus memohon kepada Tuhan di langit menunjukkan bahwa ia bukan Tuhan, tetapi seorang hamba yang berdoa kepada Tuhan yang lebih tinggi. Yang kedelapan, siapa Tuhanmu? Yesus. Apakah Tuhan berawal? Tidak. Siapakah yang lahir tanggal 25 Desember? Yesus. Apakah Tuhan mati? Tentu tidak. Siapa yang mati di tiang palang? Yesus. Pertanyaan ke-8. Siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Tuhan berawal? Tidak. Siapakah yang lahir tanggal 25 Desember? Yesus. Apakah Tuhan mati? Tentu tidak. Siapa yang mati di tiang palang? Yesus.
Ini adalah kontradiksi paling sering jadi perdebatan. Tuhan tidak berawal dan tidak dilahirkan, tapi Yesus punya tanggal lahir 25 Desember. Tuhan tidak mati, tapi Yesus meninggal di salib. Lalu bagaimana menggabungkan dua fakta itu? Teolog Kristen mengatakan, yang lahir dan mati adalah sisi manusianya. Tapi bagi logika umum, jika sesuatu bisa lahir dan mati, itu pasti makhluk, bukan Tuhan. Pertanyaanmu membuat penonton mempertanyakan, apakah Yesus sosok ilahi atau nabi yang kemudian dipertuhankan? Nomor 9. Siapakah Tuhanmu? Yesus. Di manakah Yesus sekarang? Duduk di sebelah kanan Tuhan. Siapakah yang duduk di sebelah kirinya? Tuhan. Berarti Tuhan ada berapa? Hah, ya iya juga ya. Pertanyaan ke-9. Siapakah Tuhanmu? Yesus. Di manakah Yesus sekarang? Duduk di sebelah kanan Tuhan. Siapakah yang duduk di sebelah kirinya? Tuhan. Berarti Tuhan ada berapa? Jika Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan, maka jelas Yesus dan Tuhan adalah dua pribadi berbeda. Jika Tuhan duduk di satu sisi dan Yesus di sisi lain, maka muncul pertanyaan, berapa banyak Tuhan dalam konsep ini? Dalam teologi Trinitas, mereka satu hakikat namun tiga pribadi. Tetapi, bagi penonton awam, gambaran dua sosok duduk berdampingan menunjukkan dua entitas, bukan satu. Pertanyaan ini mengguncangkan karena menabrak logika keesaan Tuhan yang dikenal universal oleh semua agama samawi. Itu jawaban-jawaban semuanya. Yang nomor 10. Lalu siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus menyembah Tuhan? Ya. Siapakah yang disembah Yesus? Tuhan. Pertanyaan ke-10. Siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus menyembah Tuhan? Iya. Siapakah yang disembah Yesus? Tuhan. Jika Yesus menyembah Tuhan, maka jelas ia bukan Tuhan pusat ibadah. Dalam semua ajaran monoteistik, Tuhan tidak membutuhkan ritual penyembahan, apalagi melakukannya. Maka adegan Yesus berdoa, sujud dan tunduk menunjukkan ia berada di posisi penyembah, bukan yang disembah. Teologi Kristen mencoba menjelaskan ini lewat konsep dua natur. Tapi bagi pikiran biasa, hal ini cukup untuk membuat seseorang mempertanyakan, apakah Yesus benar Tuhan atau hanya hamba pilihan Tuhan? 11. Siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus tahu hari kiamat? Tidak. Siapakah yang tahu hari kiamat? Tuhan. Jadi apakah Yesus Tuhan? Kata pendeta, imani saja. Pertanyaan ke-11. Siapakah Tuhanmu? Yesus. Apakah Yesus tahu hari kiamat? Tidak. Siapakah yang tahu hari kiamat? Tuhan. Ini menyerang sisi kemahatauan. Tuhan pasti mengetahui hari kiamat. Jika Yesus tidak tahu, maka menurut logika sederhana, ia tidak maha tahu. Jika tidak maha tahu, bagaimana ia bisa disebut Tuhan? Dalam Injil, Yesus berkata bahwa malaikat tidak tahu, bahkan anak pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Pernyataan ini sangat kuat karena menunjukkan perbedaan otoritas dan pengetahuan antara Yesus dan Tuhan. Pertanyaanmu membuat orang berpikir, apakah sosok yang tidak mengetahui hari kiamat bisa dianggap sebagai Tuhan? Jadi dari pertanyaan ini semua dibuat blunder. Ini kan dibuat bingung, saudara-saudara. Yesus diutus Allah, yes, tetapi Yesus bukan utusan. Bingung-bingung.